Haleluya, Shalom, damai sejahtera Tuhan bagi jemaat GPDI Pasir Nangka dimanapun saudara berada. The blessing, berkat adalah tema jemaat GPDI Pasir Nangka. Melalui tema ini kami mengajak seluruh jemaat GPDI Pasir Nangka menjadi jemaat yang diberkati untuk memberkati. Karena itu pastikan saudara mendengar dan memahami firman Tuhan yang akan diberitakan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu.
Tema firman Tuhan hari ini masih berkisar kepada the priestly blessing, ucapan berkat imam yang terdapat di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Dan kali ini kita akan melihat berkat kedua yang diucapkan oleh imam atas perintah Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu the blessing of protection. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Minggu lalu kita telah melihat ucapan berkat yang pertama, Tuhan memberkati engkau. Dari kata Ibrani memberkati, yakni baurak, itu memberikan arti kepada kita tentang berkat keselamatan. Ada banyak berkat-berkat keselamatan yang dapat diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan berkat-berkat ini kita akan pelajari di waktu kemudian. Kali ini kita akan melihat ucapan yang kedua dari imam besar Harun atas bangsa Israel, yaitu Tuhan melindungi engkau. Kata melindungi menggunakan kata syaumar. Dan kata syaumar ini memberikan arti kepada kita dua hal menurut pitograf. Yang pertama, seperti para gembala membangun kandang pengikat atau pagar duri di malam hari untuk melindungi kawanan dari predator. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada zaman Alkitab, para gembala itu akan membawa kawanan ternak mereka meninggalkan tempat kediaman mereka menuju padang rumput untuk beberapa waktu lamanya. Itu sebabnya para gembala ini akan membangun kandang dari tanaman-tanaman berduri. Ketika gembala ini membangun kandang tersebut atau pagar duri tersebut, tentunya tangan mereka tertusuk duri tersebut. Tapi karena cinta dan kasihnya kepada kawanan ternak mereka, tidak dihiraukannya setiap rasa sakit yang harus dideritanya. Yang terpenting adalah kawanan ternak itu dapat terlindung di malam hari dari predator atau binatang-binatang buas yang mencoba untuk mencelakai dan membinasakan ternak atau kawanan tersebut. Hal ini membayangkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebagai imam besar kita, dia berkata di dalam Yohanes pasal 10 bahwa akulah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Karena cintanya yang besar, dia tidak menghiraukan rasa sakit yang harus dideritanya. Ketika mahkota duri menusuk kepalanya, paku menusuk kedua belah tangannya, paku menusuk kedua belah kakinya, bahkan setiap cambuk yang dicambukkan oleh seorang orang yang membenci dia, melukai setiap tubuhnya. Dia harus tergantung di atas kayu salib, menahan derita, menahan rasa nyeri di atas tubuhnya. Semua dilakukannya karena cintanya dan kasihnya yang besar kepada setiap manusia. Untuk apa? Supaya dia bisa memberikan kepada kita the blessing of protection, berkat perlindungan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal 5 ayat 13, kita mendapati bahwa pagar perlindungan bagi setiap orang benar itu adalah anugerah. Mari kita baca. Dikatakan dalam Mazmur 5 ayat 13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Orang benar diberkati
Tuhan dengan pagar anugerah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita diberi status sebagai orang benar. Dalam posisi kita sebagai orang benar, maka Dia memberikan the blessing of protection, yaitu berkat perlindungan. Pagar perlindungan tersebut adalah anugerah. Kata anugerah di dalam bahasa Ibrani itu identik dengan kasih karunia. Artinya adalah Tuhan mengarahkan perhatiannya dengan penuh kasih dan setia kepada perjanjiannya. Itulah yang disebut dengan anugerah. Bagaimana Tuhan mengarahkan perhatiannya kepada kita. Dilakukannya dengan penuh kasih. Dilakukannya dengan setia kepada perjanjiannya. Bahkan dikatakan di sana anugerah tersebut itu seperti perisai. Perisai ini adalah alat perang yang dipergunakan untuk menangkis serangan daripada musuh. Apakah itu panah yang diluncurkan oleh musuh. Saudara perhatikan bahwa berkat perlindungan yang diberikan kepada kita adalah anugerah. Dan anugerah ini berperan seperti perisai yang akan menangkis serangan-serangan musuh. Sehingga tidak ada satupun yang dapat melukai kita. Tidak ada satupun yang dapat mencelakai kita. Karena anugerah Tuhan seperti pagar yang menjadi perlindungan bagi kehidupan kita. Hal ini dialami oleh Ayub. Di dalam pasal 1 ayat 6-11, kita mendapati di sana percakapan antara Tuhan dan iblis. Iblis mengakui bahwa Tuhan memagari Ayub sehingga iblis tidak dapat menyentuhnya. Camkan baik-baik bahwa ketika pagar perlindungan Tuhan melindungi Ayub, maka iblis tidak dapat menyentuhnya. Kecelakaan, penyakit, kesengsaraan, badai, apapun juga tidak dapat menyentuh Ayub. Karena apa? Karena Tuhan memagari Ayub. Demikian pun dengan kita. Ketika kita memiliki the blessing of protection dari imam besar kita, maka tidak ada satupun yang dapat menyentuh kita. Iblis pun tidak dapat menyentuh kita. Saat ini kita ada di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID-19. Semua orang hidup di dalam ketakutan karena takut terinfeksi oleh COVID-19. Saya mau katakan pada saat ini, ketika the blessing of protection itu ada pada kehidupan kita, maka COVID-19 itu tidak dapat menyentuh kita. Kita tidak bisa terinfeksi oleh COVID-19 karena ada berkat perlindungan dari Tuhan. Jelas dikatakan, iblis mengakui sendiri di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-11 dikatakan di sana, iblis berkata kepada Tuhan, lalu iblis menjawab Tuhan. Dikatakan di sana bahwa lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumah serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Dikatakan di sana jelas bahwa Tuhan memagari Ayub sekelilingnya dan rumahnya, bahkan segala yang dimilikinya, sehingga iblis tidak dapat menyentuh Ayub. Tetapi ketika Tuhan berkata kepada Ayub,
Maka ketika Tuhan berkata kepada iblis, maksud saya di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kuasa kepada iblis untuk mencobai Ayub, untuk memberikan pencobaan kepada Ayub, maka kita dapati di sana barulah iblis dapat menyentuh Ayub. Kita mendapati dimulai dengan anaknya mati, hartanya habis, bahkan penyakit pun menyentuh tubuh Ayub. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan meluaskan, Tuhan memberi izin kepada iblis. Tetapi kalau Tuhan tidak memberi izin, tidak ada yang dapat menyentuh Ayub. Karena berkat perlindungan Tuhan itu seperti perisai yang dapat menangkis serangan-serangan yang diluncurkan, yang dikirim oleh iblis. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas betapa pentingnya the blessing of protection kita miliki. Karena dengan berkat perlindungan itu, kita di cover, kita dikelilingi oleh anugerah Allah seperti yang berperan seperti perisai yang menangkis berbagai macam serangan-serangan yang diluncurkan oleh iblis. Dengan demikian, kita akan terus menikmati keamanan, berkat, kebahagiaan di dalam berkat perlindungan Tuhan. Sama seperti halnya Ayub, kalau saya membaca di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Di dalam berkat perlindungan, Ayub menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Sehingga dia dapat menikmati kebahagiaan, bahkan di negerinya pada waktu itu, Ayub menjadi pribadi yang ternama, dihormati dalam segala sesuatu. Ayub menjadi yang unggul di zamannya pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari raih the blessing of protection. Baiklah, yang kedua kita akan melihat. Arti yang kedua adalah pengawasan dari dekat untuk menjaga, melindungi, memperhatikan, dan menyelamatkan. Saudara perhatikan di dalam layar, kita mendapati di sana para gembala pada zaman Alkitab, dia akan duduk, dia akan beristirahat tepat di pintu dari kandang tersebut. Apakah kandang itu dibangun dari batu-batu yang disusun ataupun dari pagar berduri yang telah dibangun oleh gembala tersebut. Pada intinya, gembala itu akan duduk, beristirahat di pintu tersebut. Sehingga para kawanan domba itu dapat beristirahat dengan tenang, dapat menikmati keamanan, karena sang gembala, dia menjadi pintu masuk dan keluar dari para domba tersebut. Sehingga tidak ada satupun yang dapat masuk ke dalam kandang tersebut. Dan semua kawanan domba tersebut menikmati perlindungan dari sang gembala tersebut. Hal ini membayangkan tentang Yesus Kristus sebagai gembala. Dia berkata bahwa akulah pintu kepada domba-domba tersebut. Yohanes 10 ayat 9 berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa yang dimaksud ketika dia berkata, akulah pintu? Artinya adalah Yesus satu-satunya jalan, Yesus satu-satunya cara, Yesus satu-satunya kesempatan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Jadi barang siapa percaya
kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan selamat. Kata selamat di sana menggunakan kata sozo. Ada 3 arti kata sozo. Kata sozo itu arti yang pertama adalah memelihara dalam keadaan kesehatan yang baik. Sekali lagi, memelihara dalam kesehatan yang baik. Bahkan bukan hanya saja memelihara dalam kesehatan yang baik, tetapi di sana juga ada arti mencegah dari berbagai penyakit. Meskipun kita saat ini ada di pandemi COVID-19, tetapi kalau the blessing of protection ada atas kehidupan kita, maka kita akan terpelihara dalam keadaan yang baik, dalam kesehatan yang baik. Ini saya alami bersama dengan anak saya. Ketika Bapak Gembala terinfeksi COVID-19, awalnya kami ingin isolasi mandiri, sehingga beberapa hari Bapak Gembala ada di rumah dan saya bersama dengan anak saya merawat Bapak Gembala. Saudara perhatikan, the blessing of protection. Kalau Allah tidak mengizinkan saya terinfeksi, maka meskipun saya harus memberi obat kepadanya, membangunkannya di malam hari memberi obat, karena ada obat yang harus diminum 4 jam sekali, saya harus mengantarkan makanan, dan terkadang saya harus masuk ke dalam ruangan kamar bila membutuhkan, bila diperlukan saya harus ada. Tetapi seperti halnya yang dialami oleh Ayub, the blessing of protection, Tuhan tidak mengizinkan COVID-19 itu menyentuh kehidupan saya. Maka saya tidak tertular sedikit pun. Saya dapat tetap sehat. Inilah yang disebut dengan sozo. Terpelihara dalam kesehatan yang baik. Tercegah dari berbagai macam infeksi penyakit yang menular sekalipun. Karena apa? Karena pagar perlindungan Tuhan seperti perisai. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu takut menghadapi pandemi COVID-19 karena ada the blessing of protection. Kata sozo yang kedua juga berarti menyelamatkan dalam arti mencegah dari bahaya atau mempertahankan keadaan yang aman. Atau dapat juga berarti menarik dari dalam bahaya. Mungkin kita sedang menghadapi situasi yang dapat membahayakan kita. Ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan menerpa kehidupan kita. Saya katakan sekali lagi, Tuhan izinkan, Tuhan luaskan, itu kita alami. Bukan berarti kita tidak ada dalam perlindungannya, tetapi diluaskan karena ada berkat khusus yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Sama seperti Tuhan ada berkat khusus yang Tuhan berikan kepada Ayub, yaitu pemurnian dan berkat yang lebih lagi yang dapat dia terima. Demikian juga kalau Tuhan luaskan kita menghadapi tofan, menghadapi badai, menghadapi penyakit, satu hal yang harus kita percayai bukan berarti kita ada di luar perlindungan Tuhan, tetapi Tuhan izinkan karena ada berkat khusus yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, kembali lagi, arti sozo yang kedua artinya adalah dia menarik kita dari dalam bahaya. Kalau saat ini kita mungkin sedang ada di dalam bahaya, apapun bentuk bahaya yang sedang kita alami, yakinlah bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita masuk melalui Dia, kita terus beriman, kita terus berseru kepada Dia, maka Dia akan menarik kita dari dalam bahaya, meluputkan kita, dan Dia akan mempertahankan kita dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang sehat. Haleluya, puji Tuhan. Arti sozo yang ketiga adalah mengantar kepada tujuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita mungkin memiliki target-target percapaian di tahun 2021. Yakinlah, kita yang percaya kepada Yesus, kita akan dihantar
kepada pencapaian target-target tersebut. Kita akan diantar dengan selamat sehingga kita dapat meraih setiap target yang telah kita canangkan di tahun 2021 ini. Bersama dengan the blessing of protection, yakinlah bahwa semua target-target itu dapat tercapai. Karena apa? Karena keselamatan sozo itu dianugerahkan kepada kita yang percaya kepada Dia. Yang kedua, saudara, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan masuk dan keluar. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjanjian lama, istilah masuk dan keluar ini menunjuk kepada kegiatan seorang pemimpin. Hal ini dialami oleh Daud. Kalau kita melihat di sana, di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 16, dikatakan di sana, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Perhatikan atau garis bawahi kata segala gerakan mereka. Segala gerakan bangsa Israel atau orang-orang Yehuda itu dipimpin oleh Daud. Dia memimpin semua gerakan-gerakan peperangan yang dilalui oleh bangsa Israel dan selalu mendatangkan kemenangan demi kemenangan. Kita lihat ini merupakan kegiatan seorang pemimpin. Saya mau katakan kepada saudara apa artinya melalui istilah masuk keluar di dalam istilah perjanjian lama ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan menerima the blessing of protection, yaitu bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan merupakan kegiatan-kegiatan yang selalu berhasil, kegiatan-kegiatan yang menuju kepada kepala bukan ekor. Artinya semua prestasi, semua kegiatan yang kita lakukan, prestasi yang kita raih adalah prestasi yang semakin hari adalah prestasi menjadi pemimpin. Ya, berkat pemimpin itu akan terus menjadi milik kita. Keberhasilan pemimpin itu akan terus menjadi milik kita. Itulah istilah masuk dan keluar. Yang kedua, istilah masuk dan keluar juga adalah hak istimewa selama di perjalanan. Kehidupan kita tak ubahnya seperti kita sedang mengarungi sebuah perjalanan. Ada hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu the blessing of protection. Perlindungan selama di perjalanan adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Berikutnya, kita akan melihat yang ketiga. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan menerima the blessing of protection. Yaitu apa? Menemukan padang rumput. Pemenuhan kebutuhan rohani, jasmani, dan jiwa. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kita berbahagia karena kita adalah orang-orang yang terus menikmati perlindungan daripada Tuhan. Dalam berkat perlindungan, kita akan terus menikmati pemenuhan kebutuhan rohani, jasmani, dan jiwa. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya di tahun 2021 ini, saya mengajak untuk kita dapat menikmati the blessing of protection. Tinggallah di dalamnya, nikmatilah segala berkat yang tersedia bagi kita. Dan ketahuilah bahwa tidak ada satupun yang dapat menyentuh kita kalau berkat perlindungan itu ada atas kehidupan kita. Dan kalaupun kita diizinkan mengalami kesusahan, disentuh oleh persoalan-persoalan hidup, ketahuilah bahwa Dia akan meluputkan kita karena ada berkat khusus yang Dia sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah imam besar kami
yang mengucapkan berkat perlindungan bagi kami. Kami mau terus dan tinggal di dalamnya karena kami dapat menikmati perlindungan yang daripada Tuhan. Kami akan menikmati pemenuhan berkat jasmani, rohani, bahkan kami akan terus menikmati keadaan yang aman, keadaan yang selamat, karena Engkau tidak akan pernah membiarkan satu pun dapat menyentuh kami. Dan kalaupun Engkau izinkan sesuatu menyentuh kami, Engkau sedang menyediakan berkat khusus bagi kami yang akan kami raih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki imam besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan saya, sehingga Dia sudah meluputkan saya dari COVID-19, dan Dia juga yang sudah menyembuhkan saya dari COVID-19 ini. Saya berterima kasih kepada seluruh pribadi yang sudah mendukung saya di dalam doa, baik kepada istri dan anak saya, kepada seluruh kaum keluarga saya. Saya berterima kasih kepada Ibu Melani Awandatu sebagai Gembala GPDI Cianjur bersama seluruh jemaat GPDI Cianjur. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Kastanya dan keluarga, serta seluruh jemaat GPDI Tiberias Bogor yang juga telah memberikan dukungan doa kepada saya. Saya berterima kasih kepada para staf, para siswa dan siswi dari Sekolah Alkitab Cianjur yang sudah mendoakan saya, dan juga kepada seluruh jemaat yang juga mendoakan saya. Puji akan nama Tuhan. Semua doa saudara kiranya Tuhan balas berkat dengan limpah. Berikut hal yang terindah yang saya dapatkan selama saya ada di dalam pembaringan di rumah sakit, yaitu Tuhan sudah meluputkan saya dari pengalaman sakit yang parah, sehingga saya tidak mengalami perawatan yang serius. Berikutnya, selama di dalam pembaringan, malam-malam yang saya lewati, memang saya rasakan adanya kesunyian, adanya kesepian di dalam ruangan kamar saya. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam kesunyian dan kesepian itu, ternyata saya tidak sendirian, karena ada Yesus yang menemani saya. Ada Yesus yang menghiburkan saya. Ada Yesus yang mau menolong dan menguatkan saya. Kehadiran Yesus telah memberikan kekuatan. Kehadiran Yesus sudah memberikan kedamaian bagi tubuh saya dan hati saya, sehingga saya memiliki kekuatan imun yang baik untuk melawan virus COVID-19 ini. Puji akan nama Tuhan. Lebih daripada itu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya alami kehadiran Tuhan di setiap malam yang saya lewati. Selalu Dia ingin menyatakan kehendaknya yang baik untuk saya di tahun yang baru ini, supaya saya dapat melepaskan segala hal yang lama, segala hal yang mungkin menjadi penghalang untuk saya mendapatkan berkat-berkat yang baru di tahun yang baru ini. Puji nama Tuhan. Saya berterima kasih bahwa Tuhan itu baik. Dia izinkan saya mengalami sakit ini, supaya saya juga bisa mengalami komunikasi, saya mengalami persekutuan dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Dan selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin untuk bersama-sama kita ada di dalam doa sebagaimana Tuhan
yang sudah menyembuhkan saya, sebagaimana Tuhan yang sudah menolong saya, maka saudara yang saat ini ada di dalam pengalaman yang tidak baik, baik mungkin saudara sudah sedang mengalami COVID-19 yang dirawat, ataupun mengalami isolasi mandiri dengan beban-beban yang berat, saudara tidak usah takut. Karena sebagaimana Yesus yang sudah menemani saya, sebagaimana Yesus yang sudah menolong saya dan menyembuhkan saya, maka saya yakin saudara yang sedang sakit, yang sedang susah, Yesus juga akan menolong dan menyembuhkan saudara. Mari saudara, kita sehati di dalam doa. Saya ingin mengakhiri kesaksian ini dengan doa. Haleluya, haleluya. Saatnya kami datang kepadamu Tuhan dengan segala syukur kami, karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang menolong kami, Allah yang beserta kami di saat kami melangkah di jalan-jalan yang sukar. Engkau sudah berjanji bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Engkau ada bersama kami. Itu sebabnya bagi saudara jemaat atau bagi yang lain yang mendengarkan kesaksian ini, biarlah iman saudara tetap diteguhkan bahwa ada Yesus yang menyertai engkau. Bagi Yesus tidak sukar untuk menolong saudara. Bagi Yesus tidak sukar untuk menyembuhkan saudara. Pertetapkanlah iman pengharapanmu kepada Yesus. Percayalah kepada Dia, maka Yesus akan menolong saudara dan menyembuhkan saudara. Semua beban-beban masalah hidup saya, saudara, pasti Tuhan akan menolong. Terima kasih, terima kasih. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.